Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 121 sampai dengan ayat 130. Mereka yang menjadi korban rayuan setan itu tempat kediamannya neraka jahanam, dan tidak menemukan tempat lain untuk lari dari sana. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawah pohon-pohonnya. Mereka kekal di sana selamanya. Itulah janji Allah yang benar. Dan siapa lagi yang paling benar perkataannya daripada Allah? Penilaian kelebihan agama itu bukanlah menurut penilaian angan-anganmu, bukan pula menurut penilaian angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, dia akan diberi pembalasan yang setimpal dengan kejahatannya itu. Dia tidak mendapatkan pelindung dan penolong selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatan: suatu ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan orang-orang Islam terlibat dalam suatu pembicaraan. Dalam pembicaraan itu masing-masing pihak yang berbeda agama itu mengatakan bahwa kelebihan ada di pihak agamanya. Orang-orang Yahudi berkata terhadap orang-orang Muslim, "Kami lebih unggul dari kamu. Agama kami lebih dahulu muncul dari agamamu. Begitu juga kitab dan nabi kami." Orang-orang Nasrani pun berkata begitu. Lalu orang-orang Muslim tidak kalah alasan. Mereka menjawab, "Benar, kitab dan nabi kami datang kemudian, namun kamu diperintahkan untuk mengikuti kami. Karena itu kamilah yang unggul dari kamu." Lalu Tuhan menurunkan ayat ini untuk menjelaskan bahwa syariat agama itu diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dijadikan bahan kemegahan. Barang siapa yang mengerjakan amal kejahatan pasti menerima pembalasan yang setimpal apapun agama dan yang dianutnya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang beriman, mereka masuk surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Siapakah yang lebih baik dalam hal agama dari orang yang menyerahkan hatinya setulus-tulusnya kepada Allah, sedang ia berbuat amal kebajikan dan mengikuti agama Ibrahim yang cinta tauhid? Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Kepunyaan Allah segalanya yang ada di langit dan di bumi, dan Allah meliput segalanya dalam ilmunya. Mereka meminta fatwa kepadamu mengenai masalah wanita. Katakanlah, Allah memfatwakan kepadamu mengenai persoalan mereka sesuai dengan hukum yang telah diwahyukan kepadamu, dan memfatwakan juga ayat-ayat yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran sebelum fatwa ini, sehubungan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat mengenai perempuan yatim yang tidak kamu serahkan bagian yang telah ditetapkan menjadi miliknya, mentang-mentang kamu yang menguasai dirinya. Kalau ia cantik, kamu ingin mengawininya
dan sekaligus menguasai harta bendanya. Selanjutnya difatwakan juga supaya kamu mengurus perempuan-perempuan yatim dan anak-anak yang sengsara itu dengan adil. Adapun kebajikan yang kamu lakukan terhadap perempuan-perempuan yatim itu, Allah benar-benar mengetahuinya. Catatan, lihat kembali hukum perwarisan dan mas kawin. Yang kedua, menurut adat orang Arab di zaman jahiliyah, harta perempuan yang di bawah perwalian untuk diberikan oleh walinya. Jika ia cantik, dikawini sendiri oleh si wali. Jika tidak cantik, dihalang-halangi kawin dengan orang lain. Dengan demikian hartanya tetap dikuasai oleh si wali. Dan jika perempuan khawatir akan kedurhakaan atau sikap tidak acuh suaminya, tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian terpadu antara kedua pihak. Dan perdamaian itu sendiri lebih baik dari perceraian. Sekalipun manusia menurut tabiatnya kikir, tidak mau mengalah. Dan jika kamu memperbaiki pergaulan dan mampu menahan diri dari hal-hal yang menimbulkan ketegangan, maka Allah benar-benar tahu apa yang kamu lakukan. Catatan, perdamaian terpadu maksudnya perdamaian dengan syarat yang dapat diterima oleh kedua pihak, suami dan istri. Misalnya pihak istri mau mengalah dan bersedia mengorbankan sebagian haknya seperti nafkah dan giliran, asal suaminya bersedia hidup rukun. Kalau kerukunan itu masih dapat dipertahankan, atau ia rela mengembalikan sebagian atau semua mahar dan cindera mata perceraian, asal suaminya bersedia menceraikannya, ia mengambil keputusan demikian karena menurut pandangannya ada kebaikan dalam perceraian itu daripada ia selalu makan hati, berulam jantung, berlarut-larut karena ulah suaminya. Itu pun kalau kerukunan itu memang tidak dapat dipertahankan lagi. Kamu sama sekali tidak sanggup berlaku adil antara istri-istrimu, walaupun kamu ingin berbuat demikian, tapi janganlah cenderung secara menyolok kepada istri yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu memperbaiki suasana pergaulan dan memelihara diri untuk tidak bertindak aniaya terhadap mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Catatan, maksudnya Allah dapat memanfaatkan hal-hal yang di luar kemampuan sang suami, misalnya kecenderungan cinta dan hal-hal yang berkaitan dengan itu kepada salah seorang istri, selama ia tidak mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam kemampuannya, misalnya memelihara kerukunan pergaulan, pembagian giliran, nafkah dan sebagainya terhadap istri yang lain. Tapi cinta yang bersarang di dalam hati kiranya tidak sama dengan benda, dalam arti tidak dapat sama rata. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha bijaksana dalam menetapkan hukum. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat An-Nisa ayat 121 sampai dengan ayat 130. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.